Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabowo tukang goret dari paroki itu tertua di semesta. Saya mau sarapan lagi ya. Oh ya, kemarin waktu saya sarapan buah itu di depan rumah, ya mengomentari Gus Nur. Terus rupanya ada orang yang benci sama Gus Nur, terus dia bilang gini, komentari saya sih. Jadi saya makan pisang kan waktu itu. Jadi saya seperti ini katanya, seperti monyet, dan masih termasuk kelompok wedus tuh kambing. Loh, kok orang-orang pantas tuh ya, saya kok disamain sama monyet tuh. Nah, supaya channel ini menarik, saya kasih judul ininya, video ini saya kasih judul insya Allah ya, Gus Nur dan monyet. Nah, monyetnya itu saya, tapi kan bagus tuh, begitu dilihat kok ada Gus Dur, kok ada dan monyet. Nah, pasti diklik, pasti yang nonton banyak insya Allah. Nah, maksudnya gini, kalau ngasih komentar tuh ya bermutu sedikit, nggak boleh kan. Kalau saya baper, saya laporin ke polisi, itu tangkep tuh yang ngomong itu. Tapi enggak sih, nggak akan diproses sama polisi. Dulu Ahmad Dhani masuk penjara waktu di hotel itu kan, dia bilang karena dikepung sama massa dari Ansor sama Bansos juga ya, dia bilang stupid tuh dungu. Dilaporin tuh sama orang-orang di luar hotel, ucapannya siapa, Ahmad Dhani, ngomong stupid aja masuk penjara tuh, iya kan. Coba saya dibilang monyet, kira-kira kalau saya laporin gimana tuh? Jadi maksudnya ya, nggak usah sedikit-sedikit lapor, kayak anak kecil. Gus Dur dilaporin tuh seneng, masuk penjara tuh seneng, pesta gitu ya. Ya jangan gitulah, sama-sama muslim wak ya, sama-sama muslim. Di Quran yang saya baca, yang saya apalin ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya bersama Nabi Muhammad. Asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, ya kan? Dan ruhama, kasih sayang terhadap sama mereka. Tuh, ini mah terbalik ya. Sama orang-orang non muslim kita berkasih sayang ya, jaga gereja. Itu sama-sama muslim dibentak-bentak ya. Sama muslim tuh seperti Sa'ad Mu'afi tuh bentak-bentak orang tuanya, masya Allah, kan dia muslim, ya kan. Siapa bapak yang dibentak-bentak sama Mu'afi orang Ansor itu, yang dibentak-bentak itu orang Ansor kan pakai seragam kan, sama muslim tuh, nggak cocok sama Quran ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat orang-orang yang beriman itu ruku, kamu lihat mereka sujud ya, mencari keridhaan Allah dan mencari keutamaan. Tapi dibentak-bentak ya. Di mana sifat ruhama, kasih sayangnya? Hei Sa'ad Mu'afi, hei orang Ansor. Ya kan? Saya kan orang Islam nih. Terus dibilang monyet, coba di mana kasih sayangnya? Saya nggak pernah ngatain penonton monyet itu, nggak pernah. Ngatain kampret, cepu nggak pernah. Bismillah. Sarapan dulu ya. Makanya jangan gampang-gampang ya menuduh orang lain. Orang diri sendiri aja nggak bisa kita kendalikan itu. Bisa sarapan sih, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Sarapan saya liatin nasi sambal kecap sama tomat. Bismillahirrahmanirrahim. Sama tempe 1, 2, 3. Harusnya 5, 1 tahu, 2, 3, 4,
Harusnya tempenya yang 4, tahunya yang 3, 7. Banyak ya makan saya. Bismillah mulai. Ya. Soal ini kameranya saya taruh sini. Soal di penjara itu sebenarnya biasa aja ya kalau lihat sejarah itu. Biasanya menjarakan orang tua punya kekuasaan. Dulu orang-orang pergerakan tuh tahun 26 ya, pemberontakan Silungkang tuh. Karena ulah PKI berontak, akhirnya orang-orang Islam banyak yang dihalau ya, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan dihalau ke Pulau Buru. Ada 1.300 tuh yang diasingkan ke Pulau Buru. Bertahun-tahun nggak diadili. Nah, jadi watak kekuasaan tuh suka begitu, suka mengasingkan orang-orang yang menentang kebijakan pemerintah ya, gitu. Di Pulau Buru itu di Pulau Buru, di Digul maksud saya, di Papua, bukan Pulau Buru, di Digul. Zaman Belanda. Pulau Buru kan zamannya Pak Harto. Zaman Pak Harto ya itu mengirim orang-orang PKI ke Pulau Buru dengan kekuasaannya. Sama aja penguasa begitu. Karena dia punya alat, punya duit, punya pedes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ada buah ini ya, berbuah, saya berpikir mukmin dalam surat Al-Kahfi ya, ngelihat pohon berbuah, cabai berbuah, apa atau motor baru, mobil baru, kita dianjurkan mengucapkan ini, ingat Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, la haula wala quwata, tidak ada kekuasaan kecuali dengan pertolongan Allah. Hanya Allah yang bisa menumbuhkan buah ini ya, cabai. Aduh, pedas ya. Minumnya lupa rek. Minumnya lupa. Jadi gitu. Terus zaman Belanda lagi, tokoh itu Syarikat Islam. Oh, yang di Digul itu, yang dibuang ke sana termasuk itu Muhammad Hatta sama Syahrir. Ini kan kalau Soekarno dibuang ke ND, ke Flores. Kalau Syahrir sama Hatta dibuang ke pulau ini, pulau apa, kamp konsentrasi di Digul, Papua Selatan, dekat Australia. Nah, soal orang yang menentang kekuasaan itu selalu begitu dari dulu, termasuk Cokro Aminoto, pemimpin Syarikat Islam, bahu-membahu bersama Haji Agus Salim. Itu di penjara sama ini, sama penjara sama ini siapa, Belanda juga 9 bulan. Coba Aminoto, wah hebat tuh pidatonya ya, kayak Bung Karno. Kalau Bung Karno begitu, itulah pidato Cokro Aminoto. Karena Bung Karno waktu remaja belajar pidato sama Cokro Aminoto, kan dia mertuanya tuh, anaknya Cokro tuh
Yang pertama Utari kawin sama Soekarno yang jadi mahasiswa ITB itu, kawin muda tuh. Waktu mau kuliah di Bandung tahun 20-an, Utari dibawa kan, mereka baru pengantin baru tuh. Terus Soekarno itu selingkuh. Jadi apa namanya, undang-undang ITE itu memang harus diganti ya, diperbaiki untuk oleh penguasa berikutnya, oleh anggota DPR berikutnya yang lebih tercerahkan, karena dia membuat apa, orang itu gampang masuk penjara karena pencemaran nama baik, menghina gitu ya, apalagi masyarakatnya baper kayak saya gitu. Kalau hinaan-hinaan yang banyak masuk ke komen saya itu, kalau saya laporin kan yang komentar itu kan bisa pada masuk penjara kan gitu ya. Hanya saya hapus-hapus gitu loh, saya delete karena kasihan yang lain ngelihat ya. Seperti saya dibilang kemarin tuh ya, kemarin dibilang monyet itu ya. Ya kalau saya baper kan saya laporin ya. Mereka tuh sadar nggak bahwa omongan itu bisa membuat mereka masuk penjara dengan undang-undang ITE yang baru itu ya. Jadi kasusnya Gus Nur itu sebenarnya dipermudah ya, orang masuk penjara itu. Habib Bahar masuk penjara itu salah satunya, nanti bisa pakai itu kan. Sekarang katanya tersangka ya untuk kasus 2018 ya, macam-macam lah bisa dipakai. Yang katanya pasal-pasal karet itu, yang dulu zaman Belanda juga orang-orang pergerakan bilang undang-undang yang dibikin Belanda itu pasal karet, bisa menjebak ya, menghalau atau mengurung mereka di penjara gara-gara ucapan-ucapan dalam rapat-rapat yang menyinggung pemerintahan atau kebijakan politik Belanda ya. Jadi ini khas kekuasaan yang memang cenderung itu mabuk dengan kekuasaannya dan menggunakan yang kelihatannya ramah, yang kelihatan demokratis, menggunakan pasal-pasal tertentu untuk mengurung atau memenjarakan orang-orang yang mengkritik kekuasaan ya. Itulah ya. Jadi inilah negeri kita masih belum beranjak dari situasi situasi awal kemerdekaan abad 20 sebelum Indonesia merdeka, di mana banyak orang-orang yang mengkritik kekuasaan itu masuk penjara dengan dalih undang-undang. Podo ae sekarang juga begitu. Orang-orang petinggi-petinggi kami ditangkapi kan pakai pasal-pasal yang karet itu yang di undang-undang ITE ya. Pencemaran nama baik lah, menghina lah, menghasut lah, sara lah, dan bias begitulah ya. Tapi sementara orang-orang yang kubu pemerintah yang juga menghina itu ketika dilaporkan itu nggak diproses, itu kata Fadlizon gitu, dan kata tokoh-tokoh PA 212 ya. Ya begitulah. Dalam konteks itulah Gus Nur harus diletakkan ya. Bukan Gus Nur lawan NU, bukan ya. Gus Nur lawan penguasa ya. Penguasa yang apa? Yang begitu, yang menurut perspektif Gus Nur itu, Gus Nur ya, itu banyak melakukan kebohongan, banyak melakukan kemunafikan, bahasa-bahasa yang diungkapkan Gus Nur di beberapa puluh videonya itu. Itulah yang membuat Gus Nur itu diperkarakan. Jadi itulah yang membuat Gus Nur itu diperkarakan ya, video-video yang menyerang kebijakan-kebijakan pemerintah. Itulah yang membuat polisi memperkarakan Gus Nur ya. Entry point-nya laporan dari Ansar Bansor tentang apa? Tentang penghinaan ke NU. Tapi sebenarnya kalau menurut saya bukan itu, ya kan? Supaya kelihatan lebih soft gitu, ada laporan tentang dari NU, tentang NU, padahal yang dibidik adalah seperti Rendra bilang ya, Rendra puisi ya, ahli puisi, penyair besar Indonesia, yang dia bilang, saya memanah bintang tapi yang kena adalah bulan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijur, tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.
Ngerti nggak maksudnya? Atau saya memanah bulan yang nak bintang? Ya kalau nggak ngerti ya baca, makanya baca. Baca. Ya wes, assalamualaikum Lagi ngapain? Dur dan monyet. Ya Allah, aki-aki pagi-pagi lihat noh makan. Masya Allah, tong-tong kebun sendiri ya, demi konten nih guys. Jadi nanti tolong di subscribe ya, jangan skip iklannya. Oke, channelnya Pesantren Ojolali. Nah lihat tuh, demi konten.